Makanya presiden sekarang ini agak gagah. Boleh tanya menteri-menteri dan anak buah saya, kadang-kadang mereka minta, kami punya anggaran ini Pak, berapa kau butuh? Saya butuh 5T, saya kasih 10. Bayangkan kapan ada presiden kayak begitu itu. Kalau gue presiden nih, gue lakuin apa coba? Bangkitkan kepercayaan lu dulu semua. Bahwa gue tidak curi duit lu. Semua satuan ketiga sampai beli air kemasan, semua rakyat bisa lihat kementerian pakai duit kemana. Lu langsung percaya gak sama gue? Bikin transparan. Kau gue tunjukin itu dulu. Terus menteri gue gak sampai 30, 20 cukup. Kepala daerah semua, gue kasih lu hak upah pungut lu bayar ambil sebagai penghasilan. Dirjen, sekjen, irjen lu bayar gaji kayak direksi di BUMN. TNI Polri pangkat terendah, gue berani kasih 3 kali UMP. Dari mana? Ya karena semua transparan, gak ada yang bakal bos. Aku sependapat, gaji besar tuh nggak masalah, asal transparan. Kita pengen tahu uangnya diapain sih, karena aku juga tahu dan aku bisa sedikit banyak memahami gitu. Terbuka aja gitu, karena pernah loh ada yang sedemikian transparan dengan uang yang diterimanya, Kak Jo. Siapa? Basuki Cahayapurnama. Kayaknya itu satu-satunya anggota dewan. Waktu jadi anggota DPR, kan dia sempat jadi anggota DPR di tahun 2012. DPR RI tahun 2012. Iya. Dan dia tuh dulu, dia tuh punya ahok.org. Jadi semua pengeluaran dia sebagai anggota DPR tuh ditaruh. Nah ini ada contohnya nih. Pertanggungjawaban dana kegiatan penyerapan aspirasi rakyat dalam rangka kunjungan kerja perorangan. Masa reses. Iya. Dia kasih tahu detail tuh, Kak Jo. Pertemuan dengan masyarakat di Pangkal Pinang, buka puasa di Pink Cafe, bukti kwitansi terlampir 2,4 juta. Wow. Sedetail ini bisa. Ada contohnya. Ibaratnya orang tinggal tanya aja, orang datang kayak, oh ya benar Pak Ahok di sini gitu, beres gitu kan. Wow, transparan ya. Iya, jadi kayak gitu aku mau bilang gaji besar nggak masalah asal transparan Dan gitu. ini kan bisa dilakukan sekretaris ya, ini bukan hal yang sulit banget ya. Iya. Cuma tiap kemana kayak, pengeluaran berapa, bonnya mana, udah gitu. Iya. Sebenarnya yang terjadi hanya ganti pemain. Pak Dadan tidak ditangkap karena korupsi. Pak Dadan tidak ditangkap karena maling. Pak Dadan ditangkap karena malingnya kurang canggih. Ya. Barangkali Bu Nani malingnya akan lebih canggih nanti. Ya. Dadan dicopot diganti Bu Nani. Tetapi kita lihat pidato pertama Bu Nani. Tidak ada satupun poin transformasional yang disampaikan. Sudah 27.000 lebih SPG dibangun, baru ngomong kantin sekolah akan diberdayakan. Itu sudah terlambat luar biasa. Jadi kita sebenarnya sudah dihadapkan pada situasi di mana syarat pejabat itu kan 2, kompetensi dan moralitas. Tetapi di zamannya Pak Prabowo, kompetensinya tidak ada, moralitasnya tidak ada, yang penting loyalitasnya. Bu Nani itu kalau kita ngomong kompetensi, kompetensinya apa? Beliau adalah seorang wartawan yang kebetulan jadi tim ses, sempat punya masalah moral yaitu masalah Bu Ratna Sarumpait yang bikin kebohongan publik, lalu loyal pada Pak Prabowo, menjadi wakil kepala BKN, lalu hari ini dipilih sebagai kepala BKN. Jadi menurut Mas kalau wartawan nggak kompeten? Loh, apa hubungannya wartawan dengan pengelolaan gizi anak-anak, Mas Trio? Silakan dijawab. Oh enggak, maksud Mas kalau seorang ya apa hubungannya wartawan tidak ada kompetensi dengan ahli gizi, dengan keperluan Badan Gizi Nasional? Mohon maaf dengan segala hormat, tidak perlu untuk menjalankan program BKN itu harus menjadi seorang ahli gizi. Ya, yang diperlukan adalah mengetahui wajah dari istana kita bahwa kompetensi memang tidak diperlukan. Terima kasih konfirmasinya, Mas Trio. Bukan kompetensi tidak diperlukan, Mas. Tidak perlu menjadi backgroundnya adalah seorang ahli gizi. Yang diperlukan adalah bagaimana menjalankan program ini agar program ini tepat sasaran, memanage supply chain-nya, mengelola tata kelolanya, agar program ini dapat bermanfaat. Ya, ini mengkonfirmasi apa yang saya sampaikan, bahwa kompetensi dan morality tidak diperlukan. Yang diperlukan adalah loyalitas. Terima kasih. Jadi menurut Anda, Bu Nani, intinya adalah hanya punya loyalitas tapi tidak kompetensi. Halo, selamat datang kembali di akun ini. Mari kita lihat satu persatu komentar-komentar para netizen terkait video yang baru saja kita tonton. Presiden yang tidak bisa ngatur rumah tangga ya begini jadinya negara hancur. Kuncinya Bowo harus turun tahta. Maju Ahok kami dukung. Dengarin Prabowo kalau jadi pemimpin yang gagah, tegas, jelas, transparan. Jadi rakyat percaya kemana dana itu mengalir. Orang jujur dan pintar akan dibenci di Republik ini, terutama yang berbudaya rakus dan serakah. Gaji nyungsep digerus oleh kenaikan harga pangan dan barang. Pak Ahok ketua DPR RI jauh lebih baik. Itulah kalau semua maunya. Apa yang gagah Pak Wo justru kayak macan ompong. Gila pangkat.
Mana mungkin bisa transparan nyapres menang hasil curang. Jangan harap dapat pemimpin yang baik dari hasil kecurangan. Udah nggak ada duit, malahan gagahan. Duit anggaran emang harus transparan biar rakyat masyarakat dapat menilai ada merak nggak. Jika transparan mana bisa tilap. Niat baik selalu terbentur jalan terjal. Tantang orang tua untuk berwaria. Kalau Tuhan berkehendak nggak ada yang nggak mungkin Ahok jadi presiden. Bukan soal mayoritas atau minoritas. Yang paling penting adalah republik ini harus dipimpin oleh pemimpin yang berani, jujur, dan transparan. Dulu Ahok jadi gubernur DKI Jakarta transparan banget. Gagah tapi kinerjanya amburadul omong-omong doang. Ahok lo lawan jauh men, Ahok the best. Gini loh, ini yang ada tugas wartawan ini sudah pro dengan tugas hukum. Ya koyok polisi, ya koyok Prabowo ini sudah suruhan Prabowo. Banyak seruan orang ada dalam atau di luar disuruh dicari informasi yang ada buat yang salah. Iya kan, assalamualaikum. Jadi ini yang gak ada Presiden Prabowo, iya sama Gibran. Ini semua gak tugas apapun harus berhenti. Ini yang gak ada gantian semua baru, iya assalamualaikum. Benar-benar Konoha bukan di bidangnya bisa dipilih. Yang penting angkat telur aja jadilah. Ini era penculik dan penipu. Oke gas. Dana MBG tujuannya untuk rakyat kecil. Tapi nyatanya duit itu buat bancakan oligarki. Kalau Ahok jadi presiden, anak-anak muda pasti bisa pada kerja. Anak-anak muda terpilih. Macan lokal omon-omon. Kalau longgar anggarannya biasanya merupakan peluang untuk dicuri. Adanya Dewan Audit yang mempermudah KPK memonitori pihak yang tak bertanggung jawab. Kalau transparan tidak bisa maling, kapan dana kampanye bisa balik? Gagak apaan tukang maling semua pejabat apalagi anggota DPR tempatnya korupsi. Seenaknya rakyat menderita uang rakyat apa kali ugal-ugalan. Rakyat harus cerdas memilih presidennya di tahun 2029 nanti. Benarin dulu hukumnya. Jadi ini yang ada orang punya korupsi ini harus ditangkap. Harusnya cari dilihat di mundia, tapi jangan salah, ia bisa masuk penjara kan. Ini harus nggak pandang bulu, siapapun harus ditangkap, harus dilihat di mundia. Nah kalau nak ditangkap salah ini bisa masuk penjara kan. Ini hati-hati. Ini semua yang ikut tugas Prabowo nak berlalu sak Prabowo-nya harus ambil jalur hukum institusinya. Yang ada nama akil Allah mau melawan negara yang punya mulut yang sudah bejat-bejat yang nggak punya moral. Ini harus dihancurkan ya. Jadi ini yang ada nama rakyat Indonesia semua nggak butuh Prabowo ya sama Gibran ini semua muak. Ya lihat sudah muak ya. Nggak apa-apa bang dikorupsi gue ikhlas. Semoga jadi daging dan darah untuk keluarganya. Tapi jadi daging tumbul dan darah kotor lo ya. Kan nggak halal itu hak rakyat kecil kok dimakan. Tapi ini nggak perlu nanggapin rakyat Indonesia ya benar tetap negara bisa tak hancurkan. Ayo terus punya bicara nggak perlu ini rakyat sehat Indonesia turun demo turun rakyat kuasa Indonesia. Pingin hancur percayalah sama wakil Allah ini. Ingat assalamualaikum. Gagak apa nembak wong malaku wae wis wayang ngono. Jadi ini yang ada orang perempuan atau laki-laki ini banyak ngaku-ngaku. Dengan rakyat Indonesia ini bisa buat cari uang korupsi ya kan. Ayo siapapun orang punya cara dengan ini semua bisa. Tantang ini semua tak cari bukti-bukti. Ini tak hangat ramainya. Hancur presiden model Prabowo mah. Aduh, wawol telengserkan secepatnya. Ya nggak jelas dana untuk MBG segedenya bubar nggak mau korup semua ini. Wakil apa presiden kita sekarang ini? Siapapun presnya tetap tidak akan benar, semua sama saja karena mereka lewat partai tetap rusak nantinya. 5T aja udah ada bau-bau markup. Ditambah 10T apa enggak ngerugi negara?
Keluarkan uang negara nggak pakai hitungan, cuma bakal gagah-gagahan. Keren ini anak muda debatnya singkat, padat, on point, kelas. Presiden gagah ya, hasil kerjanya nol besar, omdo iya. Bangsa Indonesia harus maju dengan BTP Ahok jujur, tegas, dan transparan untuk rakyat. Yang harus ada Dewan Audit di DPR dan kementerian. Yang penting lagi dikenakan uang korupsi ini biar rakyat ini kepercayaannya bisa dipertanggungjawabkan. Basuki Cahaya Purnama Cawapres. Pejabat yang transparan adalah orang yang hidupnya punya rasa takut akan Tuhan. Seperti Pak Ahok, orang yang takut akan Tuhan. Kalau benar katakan benar, kalau tidak benar ya katakan tidak benar. Karena lain daripada itu dari si jahat. 2029 pasang Ahok dan KDM, biar kita lihat mereka berdua bereaksi untuk bangsa dan negara ini. Kerja mereka sebagai gubernur sudah teruji, tidak perlu disangsikan lagi. On banget ini presiden minta 5T dikasih 10T, antar kecewa dan sedih punya pemimpin begini. Pimpinan gak malu ditantang masyarakat. Ini yang ada menteri yang ikut tugas Prabowo ini semua lihat bodoh muak, ini harus dibubarkan atau dihabisin ini semua korupsi ini. Bahaya nih, negara bisa bangkrut. Pesaing potensial asal nggak terima dana kampanye asing. Presiden, kalau kau dikendalikan partai politik makin hancur Indonesia. Ini mau tanya rakyat Indonesia ini, nak kalau punya salah ada di mana? Ini karena apa? Ada nama rakyat Indonesia. Mantap, BTP setuju banget, transparan. Ahok dan Shirley pemimpin negara ini jangan lagi mereka tipu tipis semua di awal manis padahal sadis. Lebih baik orang yang katanya agak sedikit keras dan kasar tapi tujuannya baik. Omon-omon, kerjanya omon-omon cuma teriak-teriak puji diri sendiri. Boros anggaran negara, kinerja nggak transparan, banyak yang bisa dikorupsi. Kata Mr. Q, Ahok adalah bom waktunya berjalan. Bukan ahli gizi, hanya dekat dengan Presiden Prabowo bisa dapat jabatan menteri. Tidak begitu profesional pada bidangnya. Wahai Anda orang Gerindra, kalau Anda melamar di sebuah perusahaan, tentunya harus sesuai dengan kualifikasi. Karena dari hal itulah terlihat kompetensi Anda. Anak yang suka saja di akhir semester kelas 3 harus ada ujian kompetensinya. Itu menandakan kemampuannya di bidang tersebut. 5 orang jadi tim, jadi lengkap pengawasannya. Tim hukum harus kuat, tidak boleh lemah seperti rupiah melemah terus terhadap dolar. Percuma Islam juga kalau makan uang korupsi pasti masuk neraka. Apa kerjanya orang-orang pejabat harusnya di atas AMR saja. Tapi nggak mungkin di negara penuh ini muka-muka tembok.